Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani Gereja Kristen Protestan di Bali, Jemaat Galang Ninghyang Abian Base pada hari ini, hari Rabu 26 November 2025. Saya berharap menjumpai Bapak Ibu semua ada dalam keadaan yang baik, dalam sukacita anugerah Tuhan. Sebelum kita akan bersama-sama melanjutkan aktivitas kita sepanjang hari ini, mari bersama-sama kita mendasari dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita datang kepada Tuhan, mohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan puji syukur kepadamu ya Allah, atas segala nikmat yang Engkau beri dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur bahwa kami boleh ada sampai pada saat ini, semua karena kasih, anugerah, dan kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Bukan karena kuat dan gagah kami boleh ada seperti saat ini Tuhan, semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk istirahat yang cukup, yang boleh kami lewati di malam yang lalu. Kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami, dengan kekuatan dan kesegaran yang baru Tuhan sudah karuniakan bagi kami. Kami rindu Tuhan hari ini, sebelum kami melakukan aktivitas kami rindu membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan bagi kami untuk kami melangkah sepanjang hari ini. Tuhan, Engkau kiranya mengaruniakan, menolong kami untuk Roh Kudus-Mu berkarya atas setiap kami, menguasai setiap hati pikiran bahkan setiap kehidupan kami, untuk kami dapat berfokus kepada firman-Mu, sehingga benar Tuhan, oleh hikmat yang daripadamu, kami boleh mengerti firman Tuhan, lalu di dalam kehidupan kami boleh melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami membuka hati pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan tersedia bagi kita pada hari ini dari dua bacaan Alkitab. Yang pertama dari Yesaya 25 ayat 1 yang demikian bunyinya, Ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi namamu, sebab dengan kesetiaan yang teguh Engkau telah melaksanakan rancanganmu yang ajaib yang telah ada sejak dahulu. Yang kedua dari Ibrani 10 ayat 23, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah percaya pada kesetiaan dan janji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah ilustrasi. Suatu ketika seorang laki-laki warga senior, ia adalah seorang pengurus persekutuan di dalam sebuah keluarga besar. Ia mengungkapkan kekecewaannya karena ada begitu banyak anggota keluarga yang tidak hadir dalam satu persekutuan, dalam satu perkumpulan keluarga yang diadakan. Waktu pelaksanaan ibadah keluarga, model ibadahnya seperti apa, bahkan menu makanan yang akan disajikan, yang akan dinikmati setelah ibadah pun sudah dirancang sedemikian rupa. Sudah direncanakan, disiapkan dengan baik. Harapannya akan ada begitu banyak keluarga yang akan hadir dalam persekutuan tersebut. Ibadah yang dimaksud akan dapat berlangsung dengan meriah, kehidupan persekutuan keluarga pun
dapat semakin terasa manis dan indah. Tetapi kenyataan yang terjadi sangat berbeda, jauh dari yang direncanakan dan jauh dari yang diharapkan oleh Bapak tersebut. Dengan nada kesal dan kecewa ia berkata, "Percuma saja merancangkan ibadah ini. Keluarga kita yang lain sepertinya tidak menghargai dan merespon dengan baik rencana kita. Buktinya mereka saja tidak hadir sekarang." Demikianlah hasil dari rancangan kita manusia yang sangat terbatas. Hasilnya tidak selamanya sesuai dengan rancangan kita, bahkan terkadang mengecewakan kita, bahkan menyakitkan. Dan hal ini tentu sangat berbeda dengan rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan yang ajaib, penuh kuasa dan mujizat. Dan Nabi Yesaya mengungkapkan bahwa hasil dari rancangan Tuhan Allah telah mendatangkan perlindungan dan keselamatan bagi bangsa Israel. Tuhan tidak seperti manusia yang mudah berjanji dan mudah juga mengingkari janjinya. Saat Tuhan berjanji, Dia pasti menepatinya, sebab Tuhan setia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini kita sedang bertanya-tanya kenapa yang kita harapkan tidak kunjung tiba, atau bahkan situasinya terlihat semakin memburuk. Tetaplah kuat di dalam Dia. Teguhlah di dalam pengharapan kita kepada Tuhan, karena janji Tuhan tidak pernah gagal. Selama kita mengharapkan hal-hal yang dijanjikan dari firman Tuhan, hal itu pasti akan terjadi. Pasti Tuhan genapi dalam kehidupan kita. Kita hanya perlu bersabar dan terus menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, dan jangan biarkan iblis mengalihkan perhatian kita dari janji setia Tuhan. Kesetiaan Tuhan membuat kita dapat bersyukur dalam segala situasi, bukan hanya karena berkat yang telah kita terima, melainkan karena pribadi Tuhan itu sendiri, pribadi Tuhan yang setia. Tuhan punya rancangan yang ajaib. Bahkan di balik kehancuran ada tujuan pemulihan dan kemenangan Tuhan yang akan digenapi. Pengharapan adalah sesuatu yang kita nantikan yang belum kita lihat. Dan sebagai orang percaya, pengharapan kita bukanlah pengharapan yang tidak didasarkan pada apapun. Pengharapan yang kita miliki didasarkan pada janji Allah dan kesetiaannya kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah kemurungan dunia akibat banyaknya penderitaan dan pergumulan hidup, ada kalanya kita berada pada satu titik kehilangan pengharapan. Seolah-olah setiap persoalan dan pergumulan kita tidak mungkin lagi ada jalan keluarnya, atau seolah-olah tidak mungkin lagi mengalami suatu pemulihan. Hal ini terjadi karena kita gagal mendasarkan pengharapan kita pada janji Allah terhadap kita. Kita lupa bahwa Dia yang berjanji akan menyelamatkan dan membebaskan kita dari segala bentuk penderitaan. Dia adalah Allah yang menciptakan kita, Allah yang memelihara dan memberkati kehidupan kita. Jika selama ini kita berpegang pada kekuatan kita sendiri, maka mulai saat ini mari kita belajar lebih lagi berpegang dan menaruh percaya kita pada kesetiaan dan janji Allah, karena Dia adalah Allah yang setia. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga,
Kembali lagi kami datang kepadamu ya Allah. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh menyapa kami pada pagi hari ini. Firman-Mu yang hidup, firman-Mu yang menguatkan dan menghidupkan kami. Kiranya terus menuntun setiap langkah kami untuk kami selalu hidup di jalan-jalan-Mu ya Allah. Jangan biarkan kami berjalan dengan kekuatan kami sendiri, tetapi biarlah Tuhan dengan Roh Kudus-Mu akan menolong setiap kami untuk kami dapat hidup dan berpegang teguh pada kesetiaan janji-Mu bagi kami. Jangan biarkan kami dicobai oleh kuasa-kuasa jahat, kuasa-kuasa kegelapan yang ingin merampas firman-Mu daripada kami, yang ingin merampas sukacita dan damai sejahtera Allah daripada kami. Biarlah kami kuat dan teguh di dalam pengharapan kami hanya kepada Tuhan Yesus sendiri. Karena Engkaulah Allah yang memegang kehidupan kami, Allah yang memberkati kehidupan kami, Allah merancangkan yang terbaik dalam kehidupan kami, masa depan yang penuh harapan. Terima kasih Bapa di surga. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau berdoa bagi setiap jemaat-Mu Tuhan, di dalam pergumulan kami masing-masing. Kami yang bergumul dengan sakit penyakit, yang bergumul dengan ekonomi, pekerjaan, relasi dengan rekan kerja, atau pergumulan-pergumulan yang lain. Mari Tuhan, Engkau lebih mengetahui setiap kami pribadi lepas pribadi. Biarkan kami berseru kepadamu ya Allah, dan kami percaya bahwa tangan-Mu terulur bagi setiap kami, memberi pertolongan kepada kami, membebaskan kami dari setiap tekanan hidup kami, sehingga benar Tuhan, dengan percaya dan pengharapan kepada Tuhan, kami boleh ada di dalam sukacita damai sejahtera anugerah Allah. Pergumulan-pergumulan jemaat-Mu Tuhan, Engkau lebih mengetahuinya Tuhan. Biarlah Engkau juga akan menolong jemaat-Mu, menolong gereja-Mu untuk tetap bersatu, memberitakan, menjadi pembawa-pembawa kabar baik, sehingga semakin banyak orang mengenal Engkau dan semakin banyak orang diselamatkan. Terima kasih Bapa di surga, kehidupan kami hari ini, di dalam setiap kerja, karya, dan pelayanan kami, biarlah Roh Kudus-Mu akan menolong kami, sehingga kami selalu ada di dalam jalan-jalan kebenaran-Mu. Kami selalu menaruh pengharapan kami kepada Tuhan, dan kami menjalani hari-hari kami, waktu-waktu yang Tuhan beri bagi kami, dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas sepanjang hari ini di dalam setiap kerja dan karya kita, juga pelayanan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.